Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan Bapak doakan anak-anak dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan diberikan keberkahan dan kelancaran dalam rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk ke tema 8, yaitu yang berkaitan dengan jenis-jenis cedera pada olahraga ya. Jadi adapun jenis-jenis cedera dalam olahraga nanti akan Bapak sampaikan, yaitu antara lain yang pertama cederanya itu luka iris atau sayatan, yang kedua luka memar, yang ketiga luka lecet, yang keempat itu luka tusuk, yang kelima luka gigitan, yang keenam luka bakar, dan yang ketujuh adalah cedera otot. Nah, bagaimana penjelasannya? Silahkan simak penjelasan Bapak dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir dari pembelajaran ini ada sesi penugasan di mana anak-anak diwajibkan untuk mencatat dan merangkum materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Gimana keselanjutannya? Silahkan simak video sampai akhir. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang luka irisan atau luka sayatan. Nah, luka sayatan ini atau luka iris ini terjadi ketika kulit kita terkena benda tajam. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau atau menginjak pecahan kaca dan mungkin benda tajam lainnya. Jadi Bapak harapkan anak-anak supaya tidak terjadi cedera irisan atau sayatan ini, harap berhati-hati dengan benda-benda tajam. Nah, selanjutnya luka iris ini tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Jadi kalau misalkan anak-anak mendapati luka seperti luka sayatan atau irisan terkena pisau, terkena golok, atau terkena pecahan kaca, harus segera diobati supaya tidak terjadi infeksi. Nah, yang kedua anak-anak sekalian, yang kedua adalah cedera dengan luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan yang keras. Contoh luka memar yaitu luka terkena benda atau terbentur meja, luka terkena pukulan, dan luka terkena tendangan. Jadi harus hati-hati apabila anak-anak sekalian sedang menghadapi benda-benda keras, jangan teledor, jangan sampai terbentur dengan tekanan yang keras, karena itu akan mengakibatkan luka memar. Luka memar ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur. Kemudian muncul warna kebiru-biruan atau lebam. Selanjutnya yang ketiga anak-anak, yang ketiga adalah luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit yang bergesek dengan permukaan kasar. Jadi biasanya kalau lecet itu karena sering digaruk, mungkin tergesek dengan dinding yang kasar, atau mungkin terjatuh di aspal. Nah, itu karena dia terjadi gesekan pada benda yang kasar permukaannya. Luka lecet umumnya lebih sakit dan perih daripada luka iris. Luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf yang ada di bawah kulit. Nah, jadi itu yang mengakibatkan luka lecet itu lebih menyakitkan dibanding luka iris, karena permukaannya itu lebih luas yang terdampak pada pergesekan yang terjadi dengan permukaan kasar. Jadi dia, kalau luka iris itu hanya satu bagian, misalkan di ujung jari, ya di ujung jari saja yang sakit. Tetapi kalau luka lecet itu biasanya permukaan yang terkena benda kasar atau keras itu lebih banyak,
karena itu rasa sakitnya lebih dibanding luka iris. Selanjutnya anak-anak, yang keempat adalah luka tusuk. Nah, luka tusuk diakibatkan karena benda yang berujung runcing atau tajam. Biasanya itu terkena duri atau benda-benda yang sekiranya tajam lah, jarum, paku yang mungkin agak sedikit runcing dan sebagainya. Luka tusuk umumnya disebabkan karena benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan bahkan ballpoint. Jadi anak-anak dengan ballpoint saja juga bisa berpotensi mengakibatkan luka tusuk. Jadi Bapak harap walaupun di sekolah dirasa aman, tetapi ada benda-benda yang berpotensi dapat mengakibatkan cedera, yaitu ballpoint atau pensil. Nah, makanya dari itu anak-anak harap berhati-hati dalam penggunaannya. Jangan sekali-sekali bercanda dengan menggunakan benda-benda yang runcing. Ciri-ciri utama luka tusuk dibandingkan luka akibat benda tajam lainnya adalah kedalaman luka yang lebih panjang. Jadi kalau misalkan kita terkena benda tajam, taruhlah pisau. Nah, pisau itu kalau kita tersayat atau teriris karena memang itu bendanya tajam, dia hanya di permukaan saja. Tetapi kalau kita terkena benda tajam yang mengakibatkan luka tusuk, maka itu kedalaman lukanya akan lebih dalam. Makin runcing dan makin tajam ujung benda, maka perlukaan makin mudah terjadi atau gampang terjadi luka. Selanjutnya anak-anak, yaitu luka gigitan. Luka gigitan penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan antara lain kerusakan jaringan secara umum. Selanjutnya, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka. Selanjutnya, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular dan awal dari peradangan dan gatal-gatal. Selanjutnya, luka bakar ya anak-anak. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, dan zat kimia atau gesekan dan radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit melupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lainnya seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Nah, yang terakhir anak-anak, cedera otot. Cedera otot itu biasanya terjadi apabila anak-anak melakukan kegiatan aktivitas fisik dengan beban yang terlalu berat, dan itu akan mengakibatkan otot yang biasanya tidak menanggung beban seperti. Selanjutnya anak-anak, yang ketujuh adalah cedera otot. Nah, cedera otot ini terjadi ketika anak-anak melakukan kegiatan fisik itu melebihi dari kapasitas otot yang semestinya. Misalkan anak-anak terbiasa untuk mengangkat beban 10 kilo, tetapi pada saat itu anak-anak mengangkat beban sebanyak 20 kilo. Nah, itu akan berpotensi menimbulkan cedera otot. Nah, tanda-tanda yang terjadi apabila anak-anak mengalami cedera otot antara lain adalah nyeri pada persendian atau bagian otot yang telah melakukan angkatan beban. Dan mungkin tanda-tanda yang lain itu bisa terjadinya pegal-pegal dan nyeri di bagian yang melakukan
angkat beban. Nah, itulah anak-anak 7 cedera pada olahraga yang mungkin terjadi apabila anak-anak tidak berhati-hati dalam pelaksanaan atau kegiatan olahraga. Jadi, Bapak harapkan anak-anak harus senantiasa bersiap siaga atau mawas diri dan berhati-hati dalam setiap melakukan aktivitas fisik agar terhindar dari cedera. Nah, untuk penugasan kali ini, silahkan anak-anak mencatat atau merangkum materi yang Bapak jelaskan barusan di buku tulis. Setelah itu silahkan dikirim via WA baik Japri maupun di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.